Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang di channel YouTube Kampus Pintar, dan kali ini kita akan mendiskusikan tentang konsep dasar dari uji hipotesis di dalam ilmu statistika. Di video ini akan dijelaskan seberapa penting uji hipotesis dan kenapa harus dilakukan, terutama ketika kita menggunakan pendekatan kuantitatif dalam analisis data statistika. Kenapa kita pusing-pusing harus melakukan uji hipotesis? Kenapa kita tidak boleh langsung membuat kesimpulan akhir, padahal kita sudah punya data? Oke, ketika kita sudah mendapatkan data sampling di sini, yang tentunya kita sudah dapatkan berdasarkan teknik sampling yang ada ya, bukan hanya asal comot saja sesuai dengan keinginan kita ya, comot di jalan atau gimana gitu. Jadi data yang kita punya itu harus didapatkan juga berdasarkan teknik-teknik yang ada di statistik. Nah, ketika data itu sudah kita dapatkan, untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari data itu, maka membutuhkan sebuah proses di sini yang lumayan panjang. Dalam membuat keputusan atau kesimpulan akhir berdasarkan data statistik, kita tidak harus mengamati seluruh populasi ya, big no, tidak boleh. Kenapa? Karena di sini itu ada unsur efektif dan efisien. Kalau kita mengambil data populasi yang banyak, ya kalau populasinya kecil ya, kalau populasinya besar atau sangat besar, kita akan kewalahan sendiri. Jadi tidak efektif dan efisien. Misalnya ya jadi boros, kemudian waktu kita habis, kemudian pikiran kita juga jadi pusing gitu ya. Jadi untuk mendapatkan keputusan akhir dari riset kita atau skripsi kita hanya cukup mendapatkan data sampel ini, cukup menggunakan data sampel di sini yang diambil dari populasi menggunakan teknik yang betul gitu ya. Kemudian data sampel di sini itu bisa digunakan untuk membuat generalisasi pada karakteristik yang ada di populasi. Nah, dalam membuat generalisasi inilah diperlukan sebuah uji hipotesis. Jadi di sini ada catatan, suatu keputusan atau hasil analisis dikatakan signifikan secara statistik adalah berkat uji hipotesis. Oke, sekarang kita masuk ke definisi dari hipotesis itu sendiri ya. Jadi hipotesis itu berasal dari dua kata, hypo dan tesis ya. Hypo ini artinya lemah atau kurang atau di bawah. Sedangkan tesis itu berarti teori atau proposisi atau pernyataan yang disajikan. Jadi hipotesis itu sendiri masih merupakan suatu anggapan atau pernyataan yang bisa benar juga bisa tidak benar mengenai suatu populasi. Karena hipotesis itu sendiri masih berupa anggapan atau asumsi yang mungkin benar dan mungkin juga tidak benar ya, maka diperlukan sebuah proses pengujian hipotesis untuk menentukan kebenaran dari hipotesis itu sendiri. Nah, hasil akhir dari keputusan pengujian hipotesis itulah yang akan menjadi landasan kita membuat kesimpulan akhir dari skripsi atau penelitian kita. Oke, sekarang dalam proses pengujian hipotesis ya, dimulai dulu dengan mendefinisikan dua hipotesisnya, yaitu ada hipotesis 0 atau H0 di sini ya, dan ada hipotesis alternatifnya atau H1 atau kadang-kadang ditulis juga dengan HA gitu ya. H0 itu sendiri dirumuskan sebagai pernyataan yang akan diuji. Sedangkan H1 atau H alternatifnya ya lawan dari hipotesis 0. Jadi ketika melakukan analisis statistik di pengujian hipotesis ya, kita hanya fokus pada hipotesis nolnya.
pernyataan apa yang ada di H0 itulah yang akan kita uji kebenarannya. Kalau nanti keputusannya adalah menolak H0, maksudnya itu ya isi pernyataan dari H0 itu kita tolak gitu ya. Nah, karena ditolak, maka keputusan akhir dari analisis kita, dari skripsi kita, itu adalah pernyataan yang ada di hipotesis alternatif atau hanya. Itu maksud dari menolak H0. Menolak H0 berarti harus menerima H1. Kemudian ini ada keputusan dari pengujian hipotesis. Di sini ada 2 saja keputusan yang bisa kita buat ya. Selain ini tidak ada. Keputusan yang pertama adalah menolak H0. Kemudian yang kedua adalah tidak menolak H0. Ini berarti kebalikannya ya. Perhatikan di sini yang menjadi fokus di sini adalah H0-nya ya, bukan H1. Karena yang kita uji analisisnya, kita uji hipotesisnya itu adalah pernyataan yang ada di H0, bukan di H alternatif gitu ya. Jadi di sini ketika kita menolak H0, kita berarti bahwa menyimpulkan hipotesis yang kita buat sebelumnya itu tidak benar. Hipotesis yang ada di dalam H0 itu adalah tidak benar. Itu ketika keputusan analisis kita adalah menolak H0. Nah, karena isi dari pernyataan H0 itu kita nyatakan tidak benar, di sini ya tidak benar, maka kesimpulan akhir dari skripsi kita, dari penelitian kita, yaitu berada di pernyataan pada hipotesis alternatif. Maka hal alternatifnya itulah yang menjadi kesimpulan kita. Kemudian ini adalah 2 jenis kesalahan yang bisa kita buat ya dalam menyimpulkan sebuah hipotesis. Dan 2 jenis kesalahan ini kalau diperhatikan saling berkebalikan ya. Yang pertama adalah tipe 1 error atau sering juga disebut dengan galat tipe 1. Maksudnya di sini adalah keputusan akhir dari uji hipotesis kita itu menolak hipotesis yang seharusnya menerima. Jadi seharusnya kita menerima hipotesis yang kita buat, tapi hasil perhitungan statistiknya menolak hipotesis gitu ya, menolak H0. Jadi di sini itu sering dinamakan dengan tipe 1 error. Kemudian kebalikannya yaitu tipe 2 error atau galat tipe 2. Di sini seharusnya itu H0 kita tuh ditolak, seharusnya H0 itu ditolak, tapi keputusan kita itu, keputusan hipotesis kita itu tidak menolak, berarti menerima ya. Yang seharusnya menolak H0, tapi keputusan akhirnya itu menerima H0. Ini sering disebut dengan tipe kesalahan jenis kedua gitu ya, tipe 2 error. Ini adalah kebalikan dari tipe ke-1. Oke, kita lanjutkan dengan konsep signifikansi dalam uji hipotesis ya. Jadi tingkat signifikansi atau taraf nyata disimbolkan dengan alfa di sini ya. Itu merupakan besarnya toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis. Jadi seberapa besar sih tingkat kesalahan yang bisa kita tolerir ketika kita membuat keputusan berdasarkan dari pengujian hipotesis gitu ya. Kemudian taraf nyata atau signifikansi di sini biasanya ditulis dalam bentuk persentase ya. Dan yang sering digunakan, tingkat signifikansi yang sering digunakan itu ada 3 di sini ya. Ada 1%, ada 5%, dan ada 10%. Kemudian apa sih maksud dari tingkat signifikansi 1%, 5%, dan 10% itu ya? Di sini dicontohkan yang 5% saja karena artinya sama ya. Tingkat signifikansi 5% di sini sering juga ditulis dengan alfa sama dengan 0,05. Jadi yang ini yang lebih sering dipakai ya di skripsi atau penelitian, yaitu alfa sama dengan 0,05. Itu maksudnya adalah tingkat signifikansi yang kita gunakan dalam skripsi atau dalam penelitian kita adalah 5%. Dan ini berarti bahwa
kira-kira 5 dari 100 kesimpulan yang kita buat, yaitu menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Ini kan sebuah kesalahan ya, yang seharusnya kita menerima H0 tetapi kita menolak. Jadi ada 5 dari 100 kemungkinan gitu ya. Jadi 5% saja, 5% saja yang kita tolerir dalam membuat kesalahan di sini. Atau dengan kata lain, tingkat signifikansi 5% itu berarti bahwa kita telah membuat kesimpulan yang benar dengan tingkat kepercayaan sebanyak 95%. Termasuk tinggi ya, 95% ya. Yang selanjutnya adalah prosedur atau tahapan dalam melakukan pengujian hipotesis. Ini tahap yang pertama adalah menentukan formula hipotesis ya. Menentukan formula hipotesis di sini maksudnya mendefinisikan H0 dan H1. Bisa dalam bentuk kalimat dan bisa juga dalam rumus statistik. Kalau ilmu sosial sains ya seperti pendidikan, biasanya formula hipotesisnya itu dalam bentuk kalimat. Jadi isi dari H0 dan H1-nya itu berupa kalimat. Contohnya apa? Misalnya tidak H0-nya itu berisi pernyataan tidak ada pengaruh dari motivasi terhadap prestasi belajar mahasiswa misalnya ya. Kemudian H1-nya ya kebalikannya. Kalau H0-nya itu tidak ada pengaruh, berarti H1-nya itu ya ada pengaruh gitu ya. Misalnya H1-nya itu adalah ada pengaruh dari motivasi terhadap prestasi mahasiswa. Itu kalau di sosial sains biasanya isi dari H0 dan H1 berupa kalimat. Tapi kalau di sains, misalnya di statistik sama orang-orang matematik gitu ya, biasanya perumusan dari hipotesis itu berupa ya rumus-rumus gitu, rumus-rumus statistik gitu, yang isinya itu sama dengan kalimat seperti tadi gitu. Walaupun bentuknya beda tapi artinya sama. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan taraf nyata atau tingkat signifikansi. Seperti disebutkan sebelumnya ya, biasanya ada 3 yang sering digunakan, yaitu 1%, 5%, atau 10%. Silahkan dipilih salah satunya gitu ya, cukup salah satu saja. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu menentukan nilai uji statistik yang tepat. Contohnya T hitung atau X hitung gitu ya, tergantung dari metode statistik yang digunakan, atau R hitung ketika ada ketika kita melakukan analisis korelasi, atau T hitung ketika kita menggunakan uji T atau regresi juga pakai T hitung. Jadi uji statistik di sini, nilai uji statistik di sini adalah nilai yang kita peroleh berdasarkan perhitungan rumus statistik gitu ya. Atau ketika kita menggunakan SPSS misalnya, berarti diperoleh dari output SPSS. Itu adalah nilai uji statistik. Kemudian langkah yang keempat yaitu menentukan nilai tabel statistik. Nilai tabel ini tidak usah menghitung, kita lihat saja di internet banyak ya, bisa download juga. Misalnya kalau uji statistiknya di atas tadi menggunakan T hitung, maka nilai tabelnya juga harus mencari T tabel. Kemudian kalau di sini misalnya contohnya analisis korelasi ya, berarti R hitung, nilai tabel statistiknya juga cari yang R tabel. Jadi disesuaikan ya, karena ini nanti akan di-compare atau akan dibandingkan gitu ya. Kemudian contoh tahapan yang kelima yaitu menentukan kriteria pengujian. Jadi nanti ada rumus-rumusnya ya, bagaimana kriteria ketika kita menolak H0, bagaimana kriteria ketika kita tidak menolak H0, dan itu berdasarkan pada metode statistik yang kita gunakan. Nah, setelah H0 itu sudah tahu akan ditolak atau tidak ditolak, maka langkah yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Ya, membuat kesimpulan berdasarkan dari keputusan apakah menolak atau menerima H0. Itu ya prosedur dari uji hipotesis.